Pemerintah Kota Banjarbaru akan tunda pencairan TPP aparatur sipil negara yang menunggak PBB. Lansia berusia 60 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu rumah tangga warga Pengaron, Kabupaten Banjar. Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Aisyah Iria. Selain 3 informasi utama yang kami bagikan untuk Anda, kami juga akan merangkum seluruh informasi seputar Kalimantan Selatan dalam Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawal informasi pertama, Saudara, ASN Banjarbaru yang menunggak pajak bumi dan bangunan siap-siap TPP ditunda. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi menegaskan pegawai pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sebelum mengajak masyarakat melakukan hal serupa. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah tegas demi mendisiplinkan para aparatur sipil negara atau ASN dalam hal kesadaran pajak. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi menegaskan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN yang terbukti menunggak pajak bumi dan bangunan PBB akan ditunda pencairannya. Langkah ini diambil sebagai bentuk keteladanan yang harus ditunjukkan oleh jajaran pegawai pemerintah kepada masyarakat luas. Hari ini ya pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan deklarasi pelunasan penunggakan PBB P2. Kita mengimbau semua ASN ya, ASN pemerintah Kota Banjarbaru maupun non-ASN. Karena kita ingin memberi contoh teladan bagi masyarakat dimulai dari kita non-ASN, pegawai kita. Yang jelas hari ini kita mengarahkan bahwa ini kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan hari ini juga bagi yang menunggak pajaknya atau yang belum menyetorkan disediakan untuk pelayanan setoran pajaknya langsung dilakukan murjani. Pelaksana tugas Kepala BPPRD Kota Banjarbaru Sri Lailanda mengatakan penerimaan pajak daerah akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan hingga sektor kesehatan. Karena ASN itu adalah teladan, pelopor, panutan bagi masyarakat. Jadi kami berharap bisa menjadi contoh ya terkait pelaksanaan kewajibannya membayar pajak. Karena sekali lagi pajak yang dibayarkan bukan hanya masyarakat termasuk ASN di dalamnya, manfaatnya kembali kepada masyarakat itu sendiri ya, berupa perbaikan infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi sekali lagi harapannya dengan kegiatan ini meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB P2 dan meningkatkan juga kepatuhan masyarakat termasuk ASN untuk sadar dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Nantinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru akan melakukan validasi data secara berkala. Setiap ASN diwajibkan melampirkan bukti pelunasan PBB sebagai syarat pencairan TPP di masing-masing SKPD. Sebuah rumah semi permanen 2 tingkat di Jalan Pembangunan 1 Banjarmasin dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat membesar dan membuat panik warga sekitar karena sempat ada anak-anak yang terjebak di dalam rumah. Inilah detik-detik kobaran api melalap sebuah rumah semi permanen di Jalan Pembangunan 1 RT 18 Banjarmasin. Dalam hitungan menit, api membesar dan melahap rumah semi permanen 2 tingkat ini. Relawan gabungan pemadam kebakaran pun langsung berjibaku padamkan api. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, api diduga berasal dari bagian atas rumah. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah baru melaksanakan sholat maghrib di musola. Begitu mendengar teriakan warga bahwa rumahnya terbakar, ia langsung berlari pulang karena teringat anak, menantu dan cucunya yang masih berada di lantai 2.
Tapi aku sudah ganas. Ujar-ujar buah belakang itu kan, buah belakang lihat. Nah, lalu di belakang tuh ada anakku, menantuku, cucu-cucuku ada. Nah, pastinya ada di sini cuma 2 hari. Anaknya 4. Nah, berarti sempat bingung yang kecil itu nggak ada. Diselamatkan orang belakang. Saat proses evakuasi berlangsung, salah satu cucu pemilik rumah bernama Amel yang masih balita sempat dikabarkan hilang dan terpisah dari keluarganya. Namun beruntung, seluruh penghuni rumah akhirnya berhasil diselamatkan. Asal api dari atas. Sebenarnya kan Udah besar itu. Yang ngeluarin anak-anak itu ada lari-lari kan. Mau ada yang balik lagi ke atas, kita tarik, keluar lagi kan. Berhamburan. Berhamburan kan. Berarti dari dalam aja di luar ya? Sudah di luar semua. Itu yang bikin panik ya? Pak? Iya, masih ada kan di atas atau enggak. Ternyata sudah ada di luar. Sudah ada yang mengumpulkan di luar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Beralih ke informasi lain, saudara, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap ibu rumah tangga berinisial N di Kecamatan Pengaron. Seorang pria lansia berusia 60 tahun yang juga sama warga Pengaron ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial N yang terjadi di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar pada akhir Mei lalu akhirnya diungkap kepolisian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan selama lebih dari 2 pekan, Kepolisian Resor Banjar menangkap dan menetapkan seorang pria berinisial AS berusia 60 tahun sebagai tersangka. Pria yang juga merupakan sesama warga Kecamatan Pengaron diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap korban. Setelah penyidik mengembangkan informasi yang diperoleh dari keterangan cucu tersangka, kepada penyidik, AS mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena merasa tersinggung dan menyimpan rasa sakit hati atas ucapan korban saat keduanya berada di area persawahan sebelum kejadian. Pada tanggal 30 Mei tahun 2026, terjadi kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan korban inisial N di daerah Pengaron, Kabupaten Banjar, dengan pelaku AS. Adapun motif daripada kasus tersebut yaitu bahwa korban merasa tersinggung, merasa sakit hati karena adanya kata-kata korban dengan perkataan dasar bungul. Kapolres Banjar menyebut pengungkapan kasus ini tergolong rumit karena tidak adanya saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa. Selain menetapkan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sebilah parang beserta kumpang yang diakui tersangka digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Proses seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah dasar resmi dimulai. Pendaftaran dibuka untuk jalur mutasi dan afirmasi dari 22 hingga 23 Juni. Di SDN Pengurus Dalam 3 Banjarmasin, masyarakat tampak antusias memanfaatkan hari pertama untuk mengikuti proses pendaftaran. Pada pelaksanaan SPMB tahun 2026, SDN Pengurus Dalam 3 menyediakan total kuota sebanyak 65 peserta didik baru. Untuk tahap awal, sekolah membuka kuota jalur mutasi sebanyak 3 orang dan jalur afirmasi sebanyak 8 orang. Sementara itu, jalur domisili sebanyak 45 orang. Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, pihak sekolah telah menyiapkan 3 posko layanan. Posko pertama membantu pendaftaran secara online, posko kedua melayani verifikasi berkas, sedangkan posko ketiga diberi nama Ngobras Benang atau Ngobrol Asik Bahagia dan Senang. Kepala SDN Pengurus Dalam 3 Banjarmasin, Tri Winarti mengatakan, posko Ngobras Benang dibuat untuk mengenal karakter calon peserta didik, melalui obrolan santai tentang hobi dan aktivitas sehari-hari.
Dengan begitu, guru dapat memahami kebutuhan calon siswa sekaligus membuat mereka merasa nyaman saat proses pendaftaran. Nah, kita bikin posko ketiga itu anak diminta berhadir saat pendaftaran, kemudian diajak ngobrol tentang kegiatannya sehari-hari, tentang apa hobinya, kemudian untuk mengetahui gaya komunikasi anak seperti apa. Nah, itu aja. Jadi datang dia udah komunikasi dulu dengan guru-gurunya, udah tahu gitu. Jadi berharap mereka itu ketika mendaftar itu diterima, kemudian maksudnya diterima dengan baik itu saat pendaftaran, kemudian mereka juga merasa senang. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Paujiah, mengaku sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan pihak sekolah. Menurutnya pendaftaran secara online cukup menyulitkan sehingga kehadiran posko membuat pendaftaran menjadi lebih mudah. Karena di sini sekolahnya menurut baik dari kakak-kakaknya yang pertama, ketiga, keempat ini di sini sekolahnya. Ibu memilih jalur apa nih Bu di SBMJ? Jalur afirmasi. Ada kesulitankah tadi saat pendaftaran? Alhamdulillah lancar. Lancar juga untuk prosesnya aman. Terus untuk di posko lainnya nih Bu, pelayanannya bagaimana juga? Baik semua. Semua sangat terbantu sekali. Sangat terbantu. Soalnya lu nggak ada mengerti menggunakan itu HP untuk jalur online tuh, makanya jadinya ke sekolah nih terbantu. Pihak sekolah menegaskan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos melalui jalur mutasi, masih memiliki kesempatan untuk kembali mendaftar melalui jalur domisili pada 25 hingga 27 Juni mendatang. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala resmi dibuka. Pembukaan berlangsung meriah dengan diikuti ratusan kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menambah hikmat suasana. Pembukaan semakin meriah setelah satu persatu kafilah dari 13 kabupaten kota melakukan parade di hadapan tamu undangan dan masyarakat yang memadati area pembukaan. Pada MTQ tahun ini, total 783 kafilah ambil bagian dalam berbagai cabang perlombaan. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berpesan, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana syiar Islam untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, khususnya bagi anak-anak dan remaja, agar semakin gemar membaca, serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Gubernur juga berpesan kepada seluruh Dewan Hakim dan juri agar menjunjung tinggi profesionalisme dan sportivitas dalam memberikan penilaian. Dan bagi kafilah, baik itu qari dan qari'ah, mudah-mudahan dengan niat membaca Al-Quran, mudah-mudahan itu jadi syiar bagi agama Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan baik itu anak-anak, remaja, dewasa, seluruh yang ada di Kalimantan Selatan, mudah-mudahan gemar membaca Al-Quran dengan adanya MTQ ini. Sementara itu, Bupati Barito Kuala, Haji Bahrul Ilmi menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Barito Kuala sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, ajang ini menjadi kehormatan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung syiar Al-Quran. Nah, alhamdulillah, Batula menjadi tuan rumah ini adalah satu kebanggaan. Karena belum tentu kita memimpin sebagai bupati
MTQ ke-37 akan berlangsung dari 18 hingga 26 Juni 2026 mendatang. Melalui MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan lahir qori dan qoriah terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Puncak kemeriahan pembukaan MTQ ke-37 ini ditutup dengan penampilan penyanyi religi ternama, Opik, yang berhasil menarik perhatian ribuan masyarakat. Ya saudara, rangkaian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diawali dengan pawai ta'aruf yang menjadi ajang penyambutan kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Berbagai atraksi budaya, kendaraan hias hingga tarian tradisional turut mewarnai kegiatan yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Pawai ta'aruf menjadi pembuka rangkaian kegiatan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kafilah dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan mengikuti pawai dengan menampilkan identitas dan kekhasan daerah masing-masing. Kendaraan hias yang dihiasi ornamen Islami dan budaya lokal tampak berbaris rapi sepanjang rute pawai. Beragam atribut seperti miniatur masjid, kaligrafi Al-Quran, motif sasirangan, serta ikon daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Tidak hanya kendaraan hias, para peserta juga mengenakan pakaian adat dan busana kafilah dengan nuansa Islami yang menampilkan kekayaan budaya Banua. Warna-warni busana yang dikenakan menambah semarak suasana penyambutan para peserta MTQ. Tuan rumah Kabupaten Batola sendiri tidak kalah unik untuk menampilkan kekhasan daerahnya. Tim kerja LPTQ Batola Sumarniwati mengatakan, dalam pawai kali ini Kabupaten Batola mengangkat tema harmoni budaya dan potensi daerah dengan menggunakan bahan daur ulang seperti ilung untuk menjadi ornamen mobil hias serta menampilkan tarian Japin Samrah oleh putra-putra pesantren Ulumul Quran. Angkat budaya daerah, jadi itu dibikin detail dari berbahan daur ulang, turun dari ilung, dan mengusung konsep keislaman juga. Jadi perpaduan antara budaya daerah dan artistik Islami. Tarian memakai tari dari putra-putra Pondok Pesantren Ulumul Quran, tari Japin Samroh. Pawai ta'aruf yang berlangsung meriah menjadi awal yang berkesan pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui perpaduan syiar Islam dan kekayaan budaya daerah, diharapkan MTQ tidak hanya melahirkan generasi Qurani, tetapi juga memperkuat persatuan dan kecintaan masyarakat terhadap budaya Banua. Ya saudara, Bazar UMKM turut meriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini menjadi wadah promosi berbagai produk unggulan dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang ditampilkan dalam stand bazar masing-masing daerah. Selain menjadi ajang syiar Islam dan kompetisi Al-Quran, pelaksanaan MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadirkan bazar UMKM yang ramai dikunjungi masyarakat. Berbagai produk khas daerah dipamerkan dan dipasarkan oleh masing-masing kabupaten dan kota melalui stand yang telah disediakan. Setiap daerah menampilkan produk unggulan yang menjadi kebanggaan wilayahnya masing-masing. Kabupaten Hulu Sungai Selatan salah satunya menghadirkan dodol coklat dan gula jahe, serta Kabupaten Kota Baru dengan berbagai olahan kerupuk ikannya. Tidak hanya makanan dan minuman, berbagai stand juga menampilkan kain sasirangan dengan motif dan corak khas dari daerah masing-masing. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Barito Kuala juga tidak kalah dalam memperkenalkan produk unggulan daerah. Melalui stand bazar yang disediakan, Batola menghadirkan beragam produk UMKM binaan, mulai dari abon, susu mangga, hingga pizza yang diolah langsung dari lokasi bazar. Wakil Ketua Perempuan HIPMI Kindo Batola, Ria Astuti berharap dengan adanya bazar yang diisi oleh para UMKM binaan Kabupaten Batola dapat dikenal secara luas serta semakin maju dan berkembang ke depannya. Di sini kami juga membina para anggota untuk bisa berkontribusi di mana stand sudah disediakan, jadi mereka silakan untuk mengisi stand yang telah disediakan. Di mana
UMKM di Batu? Betul, spesial UMKM anggota kita yang kita bina, lalu kita bantu untuk mereka ekspor keluar. Melalui Bazar MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala, berbagai produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana promosi ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan UMKM Banua. Ya saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan oleh Ibda Muhammad Ayatullah dari Satlantas Polres Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibda Muhammad Ayatullah, Kanit Kamsel Polres Banjarbaru. Pada hari ini, tanggal 22 Juni 2026, melaporkan arus lalu lintas di seputaran Bundaran Banjarbaru. Dalam hal ini dari arah Cempaka menuju ke Hulu Sungai terpantau ramai lancar. Demikian pula yang dari arah Sungai Ulin menuju ke dalam kota terpantau ramai lancar, dan juga yang dari Hulu Sungai menuju ke dalam kota juga terpantau ramai lancar. Kami dari Satlantas Banjarbaru menghimbau kepada pengguna jalan roda 4 maupun roda 2 mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita bersama. Salam presisi. Ya saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 yang kami rangkum dalam segmen Bola Gembira. Ya saudara, kita memasuki segmen Bola Gembira TVRI, dan kali ini kita akan mengetahui informasi dan juga perbincangan santai seputar Piala Dunia 2026 bersama dengan pengamat bola Ade Sakti Arifiansyah. Dan untuk memasuki segmen Bola Gembira, kami sudah terhubung dengan rekan Khalilur Rahman. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita ke dalam segmen Bola Gembira. Seperti biasa, kita akan berbincang seputar Piala Dunia 2026. Dan hari ini kita kedatangan penikmat bola, yaitu adalah Mas Ade Sakti Arifiansyah. Selamat sore, Mas Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang kembali nih. Siap, terima kasih dalam segmen Bola Gembira. Ya, terima kasih. Oke, ke pembahasan pertama saja nih langsung Mas. Boleh, silakan. Malam tadi atau dini hari tadi, Spanyol menang telak nih Mas. Betul. Melawan Arab Saudi. Betul. Bagaimana pendapatnya? Mungkin kita bedah sedikit untuk taktik si Spanyol yang di match pertama tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu draw. Betul. Bersama Capo Verde. Jadi yang mengejutkan itu ya. Betul, sangat mengejutkan. Jadi dari timnas Spanyol ada perubahan sedikit dari pelatih De La Fuente. Ada beberapa yang diubah. Lebih tepatnya beberapa pemain yang digantikan, seperti di sayap kanan yang sebelumnya itu ada Ferran Torres dengan Marcos Llorente, digantikan dengan oleh Lamine Yamal dan Pedro Porro. Nah, jadi mungkin di situ kunci perubahan permainan ya. Betul. Jadi ada sering umpan crossing dari Pedro Porro dan cut inside dari Lamine Yamal. Berarti peran dari Lamine Yamal nih betul sangat-sangat penting nih bagi Spanyol. Tidak kalah penting, samanya dengan gelandang-gelandangnya juga. Gelandangnya juga ada beberapa perubahan juga. Ada Dani Olmo yang dimainkan dari awal. Sebelumnya Fabian Ruiz, betul. Di sebelah kiri pun sebelumnya Pablo Gavi digantikan dengan Alex Baena. Jadi ternyata perubahan taktik dari segi pemain ini sangat signifikan ke permainannya timnas Spanyol. Itu tadi. Dan malam tadi juga menjadi gol perdana ya? Gol perdana dari Lamine Yamal ya. Betul. Jadi pencetak gol termuda kedua. Ya, nomor 1 masih dipegang sama Pele dari Brazil di umur 17 tahun.
Oke, baik Mas Ade. Terima kasih atas pembahasan dari Spanyol. Nih kita lanjut ke Tanjung Verde dan Uruguay yang mengejutkan lagi nih, menahan imbang Uruguay. Tanjung Verde luar biasa. Mungkin banyak yang menebak atau memprediksi untuk pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Uruguay. Betul. Karena di match sebelumnya Uruguay pun mendapat hasil yang kurang memuaskan juga. Oh iya. Draw Imbang bersama. Ya? Oh iya. Draw bersama Arab Saudi. Betul. Jadi mencari poin penuh. Jadi timnas Uruguay menyerang dari babak pertama. Jadi penguasaan bola lumayan lah dari timnas Uruguay. Tapi dari Capo Verde pun ternyata ada mengejutkan juga, ada gol spektakuler juga dicetak oleh Kevin Gol Gina, pertama ya? tendangan bebas. Luar biasa dari jarak berapa itu ya Mas ya? Hampir setengah lapangan kayaknya, hampir Gol yang spektakuler ya? Betul. Oke. Padahal Uruguay secara pengalaman lebih banyak di Piala Dunia. Betul. Tapi Tanjung Verde ini secara mentalitas berarti lebih kuat. Betul, karena debutan ini kayaknya semangatnya lebih beda ya. Tidak ada beban ya kayaknya. Tidak ada beban. Uruguay beda sama halnya Uruguay, mungkin sedikit beban lah, karena Uruguay kan salah satu negara yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya. Oke. Tapi kayaknya dari line up juga memang kurang apa ya? Betul. Jadi untuk line up Uruguay kita lihat itu kan yang mencetak gol itu cuma orangnya ya itu aja. Contohnya kan si Araujo, pemain dari Sporting Lisbon di sayap kiri. Di match pertama pun dia juga yang cetak ke gawang Arab Saudi. Kemudian di match kedua dia juga mencetak di gol pembukanya Uruguay. Oke. Berarti dengan hasil imbang ini Tanjung Verde masih berpeluang nih lolos dari grup ya Mas. Sepertinya di grup ini masih punya peluang semua. Karena Arab Saudi pun masih mempunyai 1 poin. Jadi kalau menang nanti melawan Tanjung Verde, melawan Tanjung Verde kemungkinan jadi 4 poin kan. Masih punya peluang lah semuanya. Poin-poinnya tidak berjarak jauh gitu ya. Betul. Oke. Lanjut lagi nih. Tadi ada juga antara Mesir melawan yang berhasil meraih kemenangan pertama juga nih Piala Dunia Mesir. Mesir melawan New Zealand ya. New Zealand ya. New Zealand. Mengejutkan juga di babak pertama New Zealand unggul 1-0 hingga turun babak pertama, babak kedua main ternyata Mesir menurunkan beberapa pemain intinya. Ada striker dan pemain sayapnya juga itu pemain yang baru dimasukkan juga, Zico sama Trezeguet. Nah, jadi 2 pemain ini game changer lah, tidak kalah permainan ya. Muhammad Salah juga salah satu pemain bintang yang mereka punya dengan Omar Marmous yang bisa mengubah permainan dari timnas Mesir. Baik, itu sih. Dengan hasil ini berarti Mesir masih menjadi pemuncak peringkat 1, betul, peringkat 1. Selamat untuk Mesir ya untuk kemenangan perdananya di di Piala Dunia, betul. Jadi untuk tim lainnya seperti Belgia, terus New Zealand, sama satu lagi ada apa sih lupa saya di grup itu. Pokoknya mereka masih berbagi poin semua gitu. Masih berpeluang lolos semua. Betul, masih berpeluang. Oke deh. Itu saja Mas untuk pembahasan laga yang tersaji pada hari ini. Berarti kita lanjut ke laga yang tersaji pada besok nih. Betul. Ada 2 match yang seru nih kemungkinan. Ada Argentina dan Austria. Dan juga Prancis melawan Irak. Betul, Prancis melawan Irak. Argentina Austria dulu yang prediksi. Untuk skor kemungkinan masih bakal dimenangkan oleh Argentina. Cuman di sini timnya beda nih. Yang dilawan oleh Argentina agak lebih sulit karena pengalaman dari Austria pun mereka kebanyakan main di Liga Eropa juga. Dari back kita lihat ada David Alaba, dari gelandangnya juga ada Konrad Lemar dari Bayern Munchen, sama Sabitzer dari Borussia Dortmund juga. Jadi pemain bertabu bintang juga lah untuk Austria ini. Jadi tidak mudah. Pemain yang di liga besar juga. Betul, tidak mudah untuk Argentina. Tapi tidak sulit juga bagi Messi ya. Apakah Messi berpeluang lagi mencetak gol banyak nih? Pasti ada peluang. Pasti ada peluang. Tinggal Bang Dodo aja nih belum mencetak gol. Nanti kita bahas Bang Dodo. Oke, berarti laganya bakalan sengit nggak nih Argentina Austria? Harusnya mudah sih bagi Argentina. Ya, masih Argentina berarti ya. Kecuali mereka mau rotasi pemain ya. Iya. Mengistirahatkan Messi. Betul. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin rotasi. Tulang punggung ya Mas. Betul, tulang punggung Argentina. Oke, kalau Prancis dan Irak nih. Prancis Irak ya masih diunggulkan oleh Prancis lah. Masih unggul Prancis. Betul. Tidak ada yang perlu didebatkan lah. Untuk match ini kayaknya
menang mudah kayaknya. Menang mudah ya. Betul. Bape bakalan cetak gol lagi nggak? Pasti. Harusnya bisa cetak sih. Kita lihat dari beberapa postingan Instagram oleh timnas Prancis, latihan mereka sangat intens. Dari tendangan free kick, terus dari kerja tim juga. Betul. Ya mereka seperti memberitahu tim-tim peserta kalau Prancis siap. Mereka siap ya. Siap untuk menghadapi apapun. Oke, mereka juga terakhir kali juga menjadi finalis ya. Betul, finalis. Jadi banyak harapan nih untuk timnas Prancis. Oke, terakhir skor nih masing-masing laga nih antara Argentina, Austria dan Prancis, Irak. Argentina, Austria bisa lah 2-1. Bisa 2-1 Argentina ya. Untuk Argentina menang. Untuk Prancis clean sheet kayaknya. Untuk ya mainan clean sheet di laga ini. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih Mas perbincangan kita nih sore ini. Oke. Demikian perbincangan kita pemirsa dengan penikmat bola yaitu ada Mas Ade sore ini. Dan pastikan Anda menyaksikan laga Piala Dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya nih. Datang dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada Semarak Piala Dunia 2026 dan rangkaian momen hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Polres Hulu Sungai Tengah gelar nonton bareng bersama masyarakat dan wartawan. Guna menyemarakan event bola gembira ini, Polres juga mengadakan lomba e-sport Mobile Legends dan FIFA. Berikut liputannya untuk Anda. Sejak disiarkan langsung Piala Dunia oleh TVRI, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kominfo kembali menggelar nonton bareng Piala Dunia bagi masyarakat umum. Nonton bareng Piala Dunia di halaman pendopo Wakil Bupati ini bertujuan memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pertandingan Piala Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Selain juga menjadi motivasi kepada masyarakat untuk rajin berolahraga, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani pun tak melewatkan keseruan nonton bareng bersama warga ini dengan turut serta menyaksikan Piala Dunia saat pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi. Ada yang akan datang mungkin kita menyesuaikan waktu gitu. Dan ini untuk umum, jadi tidak ada pembatasan untuk masyarakat yang pencinta bola. Silakan untuk datang menonton di halaman pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Terima kasih kami juga untuk tayangan di televisi Republik Indonesia TVRI. Dalam hal ini kami yang baik dan kita mengikuti bersama untuk tayangan ini. Kita bisa nonton Piala Dunia di halaman pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Di sini juga bisa kita sekalian silaturahmi lah, kumpul kawanan, terus kita bisa difasilitasi nonton gratis. Suasana lumayan nyaman di sini. Alhamdulillah juga di sini gak ada hujan, terus parkirnya luas, tempat duduknya juga luas. Jadi bebas milih tempat nyaman. Jelas aman juga lah. Karena masih babak penyisihan, masyarakat yang ikut nonton bareng juga masih belum terlalu banyak. Namun diperkirakan antusias masyarakat akan meningkat untuk nonton bareng saat pertandingan memasuki 16 besar hingga babak final. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, kita lanjut ke informasi selanjutnya, yaitu ada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar nonton bareng Piala Dunia. Kegiatan berlangsung di halaman pendopo Wakil Bupati. Berikut liputannya untuk Anda. Sambut Piala Dunia 2026, Polres Hulu Sungai Tengah gelar nonton bareng pertandingan Belanda versus Swedia. Guna menyemarakan event bola gembira ini, Polres Hulu Sungai Tengah juga mengadakan lomba e-sport Mobile Legends dan FIFA PS4 yang diikuti jajaran Polres, masyarakat umum, dan wartawan. Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampu Bolon mengatakan, perlombaan yang juga dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Bayangkara ini diadakan sembari menunggu pertandingan Piala Dunia dan mewadahi minat masyarakat Hulu Sungai Tengah dalam e-sport. Event diikuti lebih dari 100 warga lintas generasi. Kapolres menyebut pihaknya akan terus melaksanakan nonton bareng secara terbuka dalam menyemarakan event Piala Dunia.
Selain lomba e-sport, pihaknya juga mengadakan lomba catur, di mana hadiah langsung diserahkan Kapolres Hulu Sungai Tengah kepada para pemenang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, mari ramaikan perhelatan bola dunia bersama TVRI dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan bola gembira. Dan berikut daftar lokasi nonton bareng bola gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu besok laga akan mempertemukan antara Argentina dan Austria di grup J pada pukul 1 WITA. Dan berikut jadwal pertandingannya. Baik pemirsa, demikianlah segmen bola gembira kali ini bersama TVRI, dan pastikan Anda menyaksikan laga Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita kembali ke studio bersama rekan Aisyah Irya. Ya, terima kasih rekan Holilur Rahman, dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan untuk Anda informasi penting dan menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, ratusan ribu jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan dan luar Kalimantan hadiri Haul Akbar Tuan Guru Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh yang kelima. Sejak pukul 16 WITA, para jemaah Haul Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh kelima mulai berdatangan dan memadati area Kubah. Pelaksanaan haul dimulai setelah sholat Isya. Para jamaah yang datang dari berbagai kota di Kalimantan maupun luar Kalimantan terus meningkat, dan pada tahun ini diperkirakan jemaah yang datang ke Haul Akbar Guru Kapuh mencapai ratusan ribu jamaah. Kedatangan ratusan ribu jamaah haul ini dikarenakan Guru Kapuh dikenal merupakan murid dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Bahkan majelis taklim beliau di desa Kapuh juga hampir mirip dengan majelis di Sekumpul Martapura. Majelis Guru Kapuh yang bernama Majelis Taklim Al-Hidayah menjadi salah satu pusat keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guru Kapuh juga mengajar di pondok pesantren Darul Ulum Amawang dan mengisi pengajian di berbagai tempat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin. Saudara, masyarakat Kabupaten Tapin membuka rest area menyambut jamaah haul Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh kelima. Tidak hanya rest area, masyarakat juga menyiapkan relawan untuk membantu jamaah yang tersesat menuju tempat haul.
Puluhan rest area di Kabupaten Tapin dibuka oleh masyarakat untuk menyambut para jamaah dari luar daerah, baik itu yang berada di Jalan Ahmad Yani maupun di Jalan Margasari. Berbagai hidangan gratis disediakan relawan untuk jamaah. Semua hidangan yang disiapkan ini merupakan hasil sumbangan dari warga. Bahkan tidak jarang warga yang beristirahat turut memberikan sumbangan. Kepala Desa Binderang, Saini, mengatakan pihaknya membuka rest area selama 24 jam untuk jemaah haul Guru Kapuh yang kelima. Mulai dari kedatangan tempat beristirahat dengan berbagai fasilitas yang memadai. Ini kita menyambut haul Abah Guru Kapuh yang kelima. Ini rest area Desa Bindang mengadakan makan minum gratis di Masjid Al-Ansarudin Desa Bindang ini. Sejak kapan nih Mbak? Ini tadi sejak jam 10 pagi kita sudah mulai membuka rest area ini. Rencananya sampai kapan nih? Rencananya ini sampai malam seiring dengan persediaan kami lah. Sampai harus balik lah? Ya, harus balik. Pembukaan rest area sendiri tidak ada penggalangan dana, namun sukarela dari masyarakat yang ingin menyumbang. Puluhan ribu jamaah hadiri haul ke-5 Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kapuh di Desa Kapuh, Kecamatan Sipur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ratusan personel gabungan diturunkan untuk mengatur lalu lintas. Sebanyak 293 personil dari Polres Hulu Sungai Selatan serta tim gabungan lainnya, baik dari TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan para relawan, telah diturunkan pada acara puncak haul ke-5 Guru Kapuh pada Sabtu malam. Dan kepadatan arus lalu lintas menuju ke Desa Kapuh, khususnya di Jalan Ahmad Yani, Jenderal Sudirman Hamalau, serta di wilayah Kecamatan Simpur, sudah mulai terjadi sejak pukul 15 WITA. Bukan hanya kendaraan roda 2, namun juga roda 4 yang memadati arus lalu lintas untuk menuju lokasi haul. Dan seperti yang terpantau dari plat kendaraan, jemaah yang datang bukan saja dari dalam daerah, melainkan banyak yang datang dari kabupaten tetangga, bahkan dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Menurut Kasat Lantas Polres Hulu Sungai Selatan, AKP Tugiana, jumlah jemaah yang hadir diperkirakan mencapai 10 hingga 15.000 orang. Pengamanan arus lalu lintas dibagi menjadi 4 zona, yang masing-masing zona telah diperkuat oleh personil gabungan untuk membantu kelancaran lalu lintas, baik saat kedatangan hingga kepulangan. Di Polres Hulu Sungai Selatan menurunkan personil untuk di acara puncak hari ini sekitar 293 personil. Ini terbagi di beberapa titik plotting, baik di jalur utama, jalur Ayani, dan juga di lokasi kegiatan di Pos Indo Haul Guru Kapuh yang berada di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur. Saat kepulangan jemaah haul yang dimulai sekitar pukul 22 WITA, beberapa ruas jalan sempat terjadi kemacetan karena banyak jemaah yang singgah di rest area untuk beristirahat. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk esok pada Selasa 23 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Selasa 23 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari, terpantau adanya sirkulasi siklonik di Selat Makassar yang berpotensi memupuk awan-awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, arah angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 98%.
Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan yang bersifat lokal di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten, terkecuali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong yang diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sementara cuaca pada dini hari diperkirakan secara umum cukup kondusif dengan kondisi cerah berawan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang akan beraktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin esok hari masuk dalam kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun untuk perairan tanah laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, diharapkan lebih waspada karena tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Informasi berikutnya yakni peringatan kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan secara umum berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terkecuali di wilayah sepanjang Pegunungan Meratus yang masih berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok, membakar sampah secara sembarangan, dan menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar. Serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan, lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Festival Hadrah dan Madihin yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Selatan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Ratusan pegiat seni budaya khas Kalimantan Selatan sukses memukau ribuan warga dalam Festival Seni Budaya Lomba Hadrah dan Madihin. Selain menjadi hiburan rakyat yang meriah, festival yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Selatan ini menjadi oase di tengah jarangnya panggung besar bagi kelestarian budaya Banua di ruang publik. Ratusan pegiat seni budaya khas Kalimantan Selatan sukses memukau ribuan warga melalui Festival Seni Budaya Lomba Hadrah dan Madihin. Kegiatan digelar di kawasan Car Free Day Lapangan Murjani, Banjarbaru. Kegiatan yang untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Polda Kalsel ini merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan rakyat, tetapi juga wadah pelestarian budaya Banua yang mulai jarang mendapat panggung besar di ruang publik. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, festival ini bukan sekadar ajang unjuk bakat ratusan pegiat seni. Event ini menjadi jawaban atas kekhawatiran mulai minimnya panggung representatif bagi seni tradisi Banua di ruang publik, terutama bagi generasi muda. Dari kegiatan ini, harapan kita yang pertama, kita ingin melestarikan seni budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga budaya Kalimantan Selatan ini dapat dicintai oleh generasi-generasi muda. Dan yang kedua, dalam rangka Hari Bayangkara
kami mengajak masyarakat juga untuk merayakan, memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun ini. Tempat di lapangan Murjani ini supaya masyarakat juga bisa melihat ya, dan tadi saya sampaikan bahwa masyarakat juga ikut merayakan, memeriahkan perayaan Hari Bayangkara. Pemadihin Banua, Hendra John Tralala mengaku bangga atas inisiatif Polda Kalsel yang memberikan ruang bagi seni tradisional untuk tampil di tengah masyarakat. Baru pertama kali Polda Kalimantan melaksanakan Madihin dan juga Hadrah, apalagi mereka Presiden ya, lembaga kami. Federasi Madihin terus berkembang, baik dari siswa, apalagi kan kami ada komunitas ya, namanya Madihin Indonesia yang sudah dibentuk, dan ini sebagai ketuanya, saya sebagai pembina, saya Jola. Tentunya Madihin terus berkembang di Kalimantan. Ya dari segi sair ya, karena Madihin ini yang paling utama itu sair. Nah, terus sair, artikulasi kata-katanya sesuai dengan ditentukan, dan juga bukan gendangnya. Jadi harus fasih. Apabila bisa melaksanakan itu tadi, ya Madihin berarti. Melalui momentum ini, para pegiat seni berharap Polda Kalsel, pemerintah, dan masyarakat dapat terus bersinergi memberikan ruang berkala agar warisan leluhur Kalimantan Selatan tidak tergerus zaman. Informasi selanjutnya, Saudara, beragam hidangan khas Minang menjadi daya tarik utama dalam bazar UMKM Kerukunan Keluarga Minang Saiyo Sakato, Kalimantan Selatan. Kehadiran aneka kuliner tradisional tidak hanya memanjakan lidah pengunjung, tetapi juga menjadi pelepas rindu bagi para perantau akan suasana kampung halaman di ranah Minang. Berbagai hidangan khas Minang menjadi daya tarik bazar UMKM Kerukunan Keluarga Minang Saiyo Sakato, Kalimantan Selatan yang digelar di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Mulai dari sate dan soto Padang dengan cita rasa gurih kaya rempah yang menjadi favorit pengunjung. Tak ketinggalan bubur kampiun yang identik dengan hidangan tradisional pada bulan Ramadan dan hari-hari besar di Tanah Minang juga menjadi buruan para perantau. Bagi masyarakat Minang yang merantau, menikmati hidangan khas daerah bukan sekadar memenuhi kebutuhan kuliner, namun juga menjadi cara melepaskan kerinduan akan suasana kampung halaman. Oh, banyak kalau untuk makan ini banyak. Ada soto Padang, ada ampiang kidul, uwak, sama satu lagi pakai mie. Ini sih campur aduk ya, ada rasa bahagia, rasa terharu juga. Ternyata bisa ketemu sama saudara-saudara seperantauan di acara ini. Bagus sekali ya, karena Rukunto ini serasa diri kita berada di kampung, karena semuanya aura kampung ya, aura Minang. Jadi kita semuanya masakan khas dari Minang, kemudian rasanya di sini juga berkumpul sama orang Minang. Jadi kita semuanya bahasa kampung ya. Jadi salah satunya yang dicari di sini cuma habis itu ya sate Padang. Sate Padang sama soto Padang. Jadi kalau saya satu lagi yang saya cari itu bubur kampiun gimana? Bubur kampiun yang masuk di sana itu ada berapa macam isinya. Itu sangat enak sekali dan jarang ketemu. Kehadiran aneka kuliner khas Minang dalam bazar ini tak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga mempererat silaturahmi antar perantau dan masyarakat setempat. Melalui setiap sajian, perantau diajak mengenang kembali kehangatan ranah Minang meski berada jauh dari kampung halaman. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Saatnya saya Aisyah Iri mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Banua.